Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe salamat linguna latai, salam sahujud karenda malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Selamat siang, salam sejahtera, saudara sekalian dan juga Bapak Ibu. Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan saat ini kita kedatangan tamu 2 orang komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Di sebelah kanan saya ada Bapak Agus Triantoni Esos. Beliau adalah bidang penyelesaian sengketa informasi. Kemudian ada Ibu Katriana MSI, bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik. Ya, selamat datang di Dinas Kominfo SP Kabupaten Barito Selatan. Kemudian juga mendampingi kami pada saat ini ada Ibu Sri Fauziah SEMIP. Beliau adalah PLT Kabid Informasi Publik dan Statistik Diskominfo SP Kabupaten Barito Selatan. Saat ini Komisi Informasi sudah mulai dikenal oleh masyarakat dan terutama di Kabupaten Barito Selatan. Kami ingin menanyakan apa sih Komisi Informasi itu, dari Pak Agus dulu mungkin. Oke, dari Pak Agus dulu ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang pada siang hari ini kami melaksanakan tugas di Kabupaten Barito Selatan dalam rangka visitasi, monitoring dan evaluasi pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang mana Diskominfo sebagai PPID utamanya tentu menjadi corong melaksanakan pelayanan informasi publik yang tentunya menjadi sebuah acuan bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada di pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan juga bahwa tugas kami sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah bukan hanya kami berdua dengan Ibu Katriana. Kami ada berlima komisioner yang tentunya dari 5 komisioner ini sama halnya dengan 5 komisioner yang ada di pemerintahan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi setiap provinsi ada 5 komisioner di seluruh Indonesia, dan di pusat ada 7 komisioner yang tentunya bidang-bidang tadi salah satunya di bidang kami di penyelesaian sengketa informasi, dan juga Ibu Katriana di bidang sosialisasi dan edukasi dengan komunikasi. Nah, tentu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Barito Selatan bahwa tugas kami selain menyelesaikan sengketa informasi yang ada yang masuk di Komisi Informasi yang sudah nanti dilaporkan atau didata oleh Register Sekretariat Komisi Informasi, tentu kami juga menetapkan standar layanan informasi publik yang mana mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang keterbukaan informasi. Masyarakat khususnya di Kabupaten Barito Selatan, bukan hanya di Kabupaten Barito Selatan, bahkan masyarakat di Indonesia sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Tentu ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf F, yang mana setiap warga Indonesia berhak mendapatkan informasi untuk disimpan, dikelola, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tentu sebagai objek dari penerima informasi adalah badan publik. Nah, badan publik ini bisa aja dari pemerintah kabupaten kota, seperti pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dalam ini menyajikan layanan informasinya. Nah, kemudian selain itu tugas Komisi Informasi menetapkan standar layanan informasi publik yang ada di badan publik, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terkecuali yang ada di kabupaten kota. Nah, tentu dalam hal ini kami ingin juga mengharapkan bahwa masyarakat proaktif dalam mendapatkan informasi dari badan publik. Jadi jangan sungkan untuk meminta informasi kepada badan publik, yaitu misalnya pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kominfo atau dinas terkait, yang tentunya ini seyogianya harus dilayani oleh badan publik itu sendiri dalam memaksimalkan layanan informasi kepada masyarakat.
Nah, apa saja informasi yang harus diberikan dan yang tidak diberikan kepada masyarakat itu tergantung pilihan masyarakat mau minta informasinya apa saja. Nah, terkait dengan ketentuan pasal 9, 10 dan 11 dengan informasi terbuka dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, itu ada pasal 9 tentang informasi serta merta yang tentunya informasi terbuka, yang apabila di situ nanti ada kebutuhan masyarakat yang ingin tahu dengan kondisi di daerah tersebut, misalnya ada banjir atau tidak, apakah bisa dimanfaatkan untuk bisa lewat atau tidak di daerah tersebut, tentu ini menjadi informasi yang utama terhadap keselamatan masyarakat. Terus yang kedua, di pasal 10 ada informasi serta berkala, maksud kami informasi serta merta. Yang tadi pasal 9 informasi berkala ya. Tentu di informasi berkala ini misalnya ada update resapel dari pejabat di daerah pemerintah Kabupaten Barito Selatan misalnya. Misalnya nanti ada resapel, tentu update pergantian kepala dinas atau kepala bidang dan susunan pengurus struktur di badan publik, tentu ini juga harus menjadi bahan informasi kepada masyarakat yang nantinya apabila itu tidak diselenggarakan oleh badan publik, misalnya informasinya bahwa kepala dinas ini ternyata yang kemarin, padahal pas minta saat datang langsung informasinya ternyata kepala dinasnya berbeda, itu juga jadi persoalan nantinya. Jadi mohon juga untuk badan publik agar nanti informasi-informasi yang menyangkut informasi berkala tentang update dari pergantian pejabat dan sebagainya juga harus diinformasikan kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman. Terus yang berikutnya di pasal 11 tentang informasi tersedia setiap saat, itu merupakan salah satu wujud informasi yang tentunya harus juga informasi terbuka dikategorikan, misalnya seperti informasi di setiap kegiatan pemerintah yang tentunya misalnya ada kegiatan MBG seperti makan bergizi gratis yang dihadiri oleh pemerintah atau badan publiknya untuk mengimplementasikan program pemerintah pusat, misalnya seperti itu yang harus update. Nah, terus juga ada di pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di pasal 17 informasi yang dikecualikan. Nah, tentu ini informasi yang sangat rahasia yang sifatnya menyangkut mungkin seperti semacam misalnya ada rahasia keamanan negara, hak cipta, data pribadi dan sebagainya, itu juga menjadi informasi yang dikecualikan. Nah, tentu banyak hal yang bisa kita manfaatkan akan informasi. Kebutuhan informasi ini sangat penting sebenarnya, di mana seyogianya masyarakat kalau bisa memanfaatkan informasi pasti dia akan bisa mengelola dan juga memanfaatkan informasi tersebut untuk kesejahteraannya. Misalnya informasi pembukaan CPNS, ya tentu jadi apresiasi bagi masyarakat yang ingin bekerja sebagai CPNS. Nah, tentu juga hal ini menjadi tuntutan kita kepada badan publik selaku Komisi Informasi agar serta-merta menyiapkan daftar informasinya kepada badan publik, baik itu terkait dengan informasi setiap saat, tersedia setiap saat, informasi berkala, dan juga informasi serta-merta. Nah, alangkah baiknya nanti juga berkoordinasi dengan Komisi Informasi apabila ada hal-hal informasi yang nanti berkaitan dengan daftar informasi yang dikecualikan. Itu teknisnya bagaimana, itu nanti akan kita laksanakan sebaik mungkin dengan proses yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan apa sih Komisi Informasi. Jadi mohon izin juga kepada masyarakat yang ingin langsung tahu persis dengan Komisi Informasi, silahkan datang ke Palangkaraya di kantor gubernur, tepatnya di gedung arsip Jalan William S. Palangkaraya. Oke, ya. XX arsip. Baik, ya. Untuk Pak Agus Triantoni penjelasan sudah panjang lebar terkait dengan Komisi Informasi, dan kepada Ibu Katriana. Ibu Katriana, kalau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ya, di mana harus adanya keterbukaan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat dan setiap badan publik baik pemerintah maupun non pemerintah diwajibkan
Betul. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, penjelasan Ibu mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini dengan Komisi Informasi dan juga Keterbukaan Informasi Publik, bisa diberikan penjelasan untuk masyarakat, Bu? Baik. Salam kepada seluruh masyarakat yang Iya. berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Iya. Terima kasih kepada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan yang telah mengundang kami juga untuk kita bersama dalam ruang diskusi ini. Undang-Undang 14 tahun 2008 itu adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Betul. Kalaupun kemudian ditanyakan apa tujuan dari undang-undang ini, undang-undang ini adalah bertujuan untuk supaya menjamin hak warga negara untuk mengetahui bagaimana proses kebijakan publik, mulai dari perencanaan, bagaimana program, dan kemudian alasan pengambilan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk penyelenggaraan negara yang tentunya baik, yang transparan, efektif, efisien, dan dapat akuntabel, dapat serta dipertanggungjawabkan, Baik, apa itu badan publik? Badan publik itu adalah sepanjang dia dibiayai oleh dana APBD dan APBN, maka dia adalah badan publik. Artinya tidak hanya OPD, namun legislatif dan lain sebagainya juga termasuk ketika dia dibangun atas dana orang banyak, maka dia adalah merupakan badan publik. Dalam hal ini Komisi Informasi sangat mendorong keterbukaan informasi, karenanya setiap tahun dilaksanakan monitoring evaluasi dalam rangka untuk menjamin atau memastikan kepatuhan badan publik melaksanakan keterbukaan informasi publik. Alasannya apa? Guna benar-benar kita pastikan bahwa itu sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan informasi itu dengan baik guna kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya, keterbukaan informasi publik kan kalau terbuka biasanya kan, tapi ada yang rahasia nih Bu ya. Nah di sini ada pengecualian informasi, kemudian penjelasan dari Pak Agus tadi, disimpan, dikelola, dimanfaatkan informasi tersebut. Nah kalau misalnya terkait dengan pengecualian informasi, kan tidak semua informasi ini harus disampaikan. Baik. Di pasal 17 itu jelas di Undang-Undang 14 2008 bahwa yang dikecualikan itu apa saja, misalkan yang membahayakan negara. Artinya begini, apa yang menjadi rahasia yang dikecualikan itu semakin sempit ruang ya. Karena apa? Tidak semerta-merta untuk diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan, karena dia melalui uji konsekuensi. Nah ini yang harus dilakukan oleh setiap badan publik. Yang harus dibuka dan diumumkan ada 3 tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Betul. Informasi setiap saat, informasi yang secara berkala, dan kemudian serta-merta itu tadi. Artinya semakin terbuka ruang untuk masyarakat mengetahui informasi. Artinya badan publik tidak langsung mengecualikan, ada alasan, ada undang-undang yang harus kemudian informasi itu ditelaah dan dikaji, dilihat undang-undang, lalu kemudian dia masuk untuk dikecualikan. Itu pun ada jangka waktunya ya Bu ya. Artinya semakin sempit untuk informasi-informasi yang dikecualikan. Dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna informasi bisa menjadi pemohon informasi. Nah, dalam hal ini Komisi Informasi dalam tugas wewenang kami menyelesaikan sengketa informasi melalui adjudikasi non litigasi. Jadi kami menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon dan badan publik. Artinya hak warga negara begitu dijamin dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke. Dari Kabid ini, PLT Kabid Informasi Publik dan Statistik, mungkin ada hal yang mungkin ditanyakan kepada Bapak dan Ibu, boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Agus dari KI Provinsi dan Ibu Katrina dari KI Provinsi atas kesediaannya hadir pada mengisi podcast pada hari ini. Kami di sini sebagai PPD utama dan ada beberapa PPD pembantu pelaksana. Mungkin kami masih tahap berbenah juga untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Terkait dengan hal itu Ibu, mungkin ada kiat-kiat
yang untuk meyakinkan dan kepada perangkat daerah nih selaku mereka sebagai PID pelaksana, bagaimana sih mereka meningkatkan keterbukaan informasi publiknya, baik dari segi informasi yang dikecualikan, informasi berkala, dan informasi ada informasi yang dikecualikan, berkala, dan serta merta. Nah, kadang kita mungkin kesulitan kita ya Pak di lapangan bahwa itu merupakan tantangan lah bagi kita, apalagi saya kan baru di bidang ini. Dan kemudian kedua, ada cara kiat kita untuk memberikan misalkan melalui media nih, menginformasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat kalau mencari informasi datang langsung ke perangkat daerah atau media yang bersangkutan. Nah, kami melalui media mungkin agak kurang sedikit, mungkin ada kiat-kiat yang lebih. Mungkin pertama melalui podcast kan sudah termasuk sumber media lah untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik, dan mungkin ada kiat-kiat lagi yang harus kami buat dalam penyampaian himbauan ke masyarakat. Baik. Dalam keterbukaan informasi publik. Demikian. Baik, terima kasih Ibu. Tentunya kami sangat mengapresiasi usaha dan juga upaya dari dari Diskominfo Santik Kabupaten Barito Selatan yang dalam ini di bawah pemerintah Kabupaten Barito Selatan, bagaimana memaksimalkan layanan informasi publik yang ada di pemerintahan Kabupaten Barito Selatan. Terkait dengan yang Ibu tanyakan tadi, dari berbagai informasi terbuka yang kami golongkan, itu ada jenis informasi sesaat, jenis informasi serta-merta, dan juga informasi berkala. Kegiatan informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian melalui badan publik itu bukan hanya melalui hanya sebatas tatap muka dengan pemohon yang secara langsung mungkin datang ke kantor untuk meminta informasi. Tapi dengan adanya teknologi modern sekarang, kita juga bisa mengaplikasikan kegiatan keterbukaan informasi publik ini melalui sarana media sosial, seperti adanya website, seperti adanya media sosial Facebook maupun Instagram dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi sarana bagaimana bisa berinteraksi dengan masyarakat jika apabila masyarakat ingin bermohon informasi kepada badan publik, terutama dari PPID utama Kominfo yang mungkin bisa mengaplikasikan seluruh OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Selatan agar terintegritas kepada informasinya untuk diberikan oleh Kominfo secara menyeluruh. Misalnya begini, ada informasi dari sektor bidang dinas perdagangan, harga bahan sembako misalnya. Pada saat hari ini berapa ya, ibu-ibu kan mungkin masih mikir kemarin aja naik, mungkin hari ini apakah turun atau naik, kita nggak tahu, kata ibu-ibu tersebut. Nah, kalau bisa mereka akses untuk website atau media sosial yang ada di dinas badan publik tersebut, misalnya tidak tersedia tapi disediakan oleh Kominfo, itu juga bisa menjadi alternatif bahwa kebutuhan informasi juga bisa terakses oleh masyarakat dan semua pihak. Tentu ini juga menjadi perhatian khusus bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Dalam hal PPID utama Dinas Komisi Kominfo Santik di Kabupaten Barito Selatan, harus badan publik itu punya DIP, daftar informasi publik, kemudian DIK, daftar informasi yang dikecualikan, yang telah melalui uji konsekuensi tadi. Masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Selatan bisa menjadi pemohon informasi ke semua badan publik atau perangkat daerah yang ada di tempat ini melalui PPID namanya, karena sudah disediakan di sana untuk formulir permohonan informasi dan juga hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Perki 1 2021 itu. Dalam hal ini maka kami dari Komisi Informasi mendorong dan mengawal keterbukaan informasi publik untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Baik, terima kasih Pak Agus Triantoni dan juga Ibu Katriana yang saat ini sudah hadir di podcast Kominfo Kabupaten Barito Selatan. Dan hari ini juga Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sudah melaksanakan visitasi monitoring dan evaluasi di Kabupaten Barito Selatan. Betul. Ada
closing statement dari Bapak Ibu Ya silakan untuk Pak. keterbukaan informasi yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Baik, terima kasih Ibu. Tentunya kami sekali lagi mengapresiasi pemerintah Kabupaten Barito Selatan bagaimana memaksimalkan layanan informasi khususnya kepada masyarakat melalui badan publik yang ada di pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan khususnya lagi kepada Dinas Kominfo ya, dalam hal ini Corong sebagai informasi dari pemerintah kabupaten. Kami juga sangat mendukung dari pemerintah kabupaten untuk pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam langkah-langkah yang sifatnya kreatif dan juga inovasi-inovasi yang nantinya akan ditampilkan untuk memberikan yang terbaik atas dasar keterbukaan informasi publik ini kepada masyarakat. Tentu misalnya bukan hanya masyarakat yang datang ke OPD untuk minta informasi, tapi juga berbagai kegiatan seperti HUT Barsel kemarin juga boleh diselingi dengan bagaimana masyarakat mau minta informasi, karena dengan momentum itu banyak berkumpul masyarakat. Misalnya HUT Barsel kemarin, mungkin HUT Barsel tahun akan datang bisa jadi jadi ajang inovasi dan kreativitas untuk pemerintah Kabupaten Barito Selatan bagaimana melaksanakan keterbukaan informasi publik. Nah, tentu kami juga sangat mendorong bagaimana upaya dan usaha dari pemerintah kabupaten memaksimalkan layanan informasinya, karena terlihat dari mungkin antara Palangkaraya dan Barito Timur di tengah-tengah posisi Kabupaten Barito Selatan ini menjadi juga jembatan bagaimana bisa mendapatkan suatu akses ke daerah-daerah selanjutnya seperti Barito Timur, Barito Utara dan juga Murung Raya, dan dari arah ke barat menuju akses ke Palangkaraya, Pulau Pisau, Kapuas dan juga Katingan. Nah, tentu hal ini kami juga mengharap kepada pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar tetap semaksimal mungkin dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi publik melalui layanan informasinya, terkait juga dengan kebutuhan sarana dan prasarana seperti masyarakat yang ada disabilitas itu juga harus kita penuhi karena itu suatu kewajiban untuk kita laksanakan. Dan tentu kita juga mengapresiasi bahwa tersedianya yang ada di Doskominfo maupun di pemerintah Kabupaten Barito Selatan ini sudah cukup lengkap untuk memadai atas keterbukaan informasi publik. Mudah-mudahan ini selalu ditingkatkan lagi. Selain itu juga kita bukan hanya pemohon yang kita harapkan untuk minta informasi, tapi sumber daya manusia yang ada di badan publik itu sendiri juga harus diperkuat agar bisa memaksimalkan layanan informasinya kepada masyarakat. Takutnya ada miskomunikasi antara badan publik dan juga masyarakat, sehingga yang sebenarnya seharusnya informasi itu terbuka ternyata informasi itu tutup. Maka dari itulah banyak mungkin sengketa informasi yang ini kan ke Komisi Informasi oleh masyarakat dilaporkan, dan tentunya kami harus menyelesaikan dengan baik, baik itu mediasi maupun adjudikasi non adjudikasi. Yang mudah-mudahan dari podcast ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Tentu masyarakat harus ingin tahunya lebih kuat daripada mungkin menyimpan dalam hati terus mengakses sana sini tapi ternyata hoax. Nah, ini menjadi barometer bahwa kita perlu terbuka kepada masyarakat melalui layanan informasi yang ada. Tambahan mungkin dari Ibu Katriana. Baik, ya. Dalam hal badan publik tadi sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa badan publik adalah penyelenggara negara yang anggarannya berbasis pada APBD, APBN, dan kemudian yang atas himpunan dana dari orang banyak memberikan akses layanan yang inklusi kepada masyarakat di semua wilayah yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Dalam hal keterbukaan informasi publik yang mau disampaikan adalah keterbukaan informasi publik ini adalah hal yang prioritas, ya, hal yang harus dilaksanakan karena semua orang berhak tahu. Dalam hal inilah masyarakat diimbau untuk dapat mengakses semua informasi ke semua badan publik melalui PPID yang sudah dibentuk. Semoga siaran ataupun yang menonton podcast ini dapat manfaatkan dengan baik dan maksimal, sehingga Kabupaten Barito Selatan adalah kabupaten yang inklusi dalam hal pelayanan dan layanan keterbukaan informasi publik. Terima kasih. Baik, saudara, demikian perbincangan kita dengan Bapak Agus Trianto dan juga Ibu Katriana, dua orang komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
Apa yang disampaikan sudah sangat panjang lebar disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan perbincangan kita siang hari ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Terima kasih sudah berkenan hadir di Terima podcast kasih juga sudah Kominfo. mengundang. Iya, terima kasih Bapak. Kami langsung balik Salam ke keterbukaan Palangkaraya. informasi Terima kasih publik. Iya. banyak. Salam keterbukaan informasi. Bukan.